Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. First, I would like to introduce myself. My name is Putri Febi Ayu. I'm majoring in mathematics education, and in this video, I will explain material about transformation atau transformasi yang terdapat pada pelajaran geometri. Before trying, don't think mathematics is difficult. What makes it difficult is our own thinking, which considers mathematics to be difficult. Even though we understand it, math is not that difficult. Okay, so let's start the video. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari geometric transformation. Transformation atau transformasi yaitu perubahan sebuah struktur menjadi bertambah, berkurang, atau tertata kembali unsurnya. Sedangkan geometrik berarti cabang matematika yang menjelaskan soal sifat garis, sudut, titik, bidang, dan ruang. Nah, dari dua definisi di atas, kita dapatkan konklusinya atau kesimpulannya, yaitu geometric transformation dapat disimpulkan sebagai perubahan bentuk dari sebuah garis, sudut, titik, bidang, dan ruang. Materi geometric transformation terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama translation atau translasi yang berarti pergeseran, yang kedua reflection atau refleksi yang berarti pencerminan, yang ketiga rotation atau rotasi yang berarti perputaran, dan yang keempat dilatation atau dilatasi yang berarti perkalian. Nah, dari keempat jenis transformasi ini, karena waktunya tidak memungkinkan, maka yang akan saya bahas yaitu translation dan rotation saja. Yang pertama ada translation atau translasi yang berarti pergeseran. This type of translation is defined as moving the object in space by keeping its size, shape, or orientation constant. In a translation, each point of the shape must be moved in the same direction and from the same distance. Nah, mungkin dari penjelasan ini masih kurang paham ya. Jadi secara singkat, translasi berarti pergeseran atau perpindahan dari suatu titik ke arah tertentu di dalam sebuah garis lurus bidang datar. Yang perlu diingat pada translasi pada dasarnya hanya mengubah posisi, bukan bentuk dan ukuran bidangnya. Jadi hanya mengubah posisinya saja, sedangkan bentuk dan ukurannya itu tetap sama satu sama lain. Untuk memahami materi translasi lebih lanjut, perhatikan diagram Cartesius berikut ini. Misalkan kita punya titik A dengan koordinatnya 2,3. Kemudian kita lihat, if point A is shift 6 units to the right and 4 units up, determine the coordinates of the shift threshold is. Jadi kan, jika titik A kita geser 6 satuan ke kanan dan kita geser 4 satuan ke atas, tentukan berapa koordinat hasil bayangannya. Jadi kita tinggal menggesernya saja dari 2 kita geser 6 satuan ke kanan, dan maka ketemu 8, dan dari 3 pada sumbu Y kita geser 4 satuan ke atas dan maka ketemunya 7. Maka bayangan dari titik A yaitu A aksen adalah 8,7. Nah, jika ditulis dalam matematika, katakanlah titik A, X, Y ditranslasikan oleh A, B. Nah, A itu pergeseran secara horizontal, ini ya, pada sumbu X. Kemudian yang B itu pergeseran secara vertikal pada sumbu Y. Dan bayangannya atau hasil rotasinya yaitu A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. So, in mathematics, translation is written like this. Kemudian ada cara lain yang lebih mudah dalam menentukan hasil pergeseran atau hasil translasi. Perhatikan penjelasan berikut ini. Jika titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, maka ditulis dengan sedemikian rupa seperti yang tadi. Nah, untuk mencari hasil translasinya, yaitu dengan koordinat titik awal, X dan Y ditambahkan dengan matriks translasinya, yaitu A dan B. Agar lebih memahami materinya, perhatikan contoh soal berikut ini. Determine the image of point A minus 5.6 if you shift it 2017 units to the right and 2020 units down. Nah, jadikan kita diminta untuk menentukan bayangan titik A min 5,6 jika digeser 2017 satuan ke kanan dan 2020 satuan ke bawah. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita gunakan cara yang ini ya. Karena kalau kita menggunakan cara yang manual seperti ini tuh akan susah. Soalnya kan jumlahnya banyak, 2017 satuan dan 2020 satuan. Kalau digambar dengan diagram Cartesius kan banyak sekali, jadi tidak memungkinkan. Maka dari itu kita gunakan cara yang ini. Baiklah, pertama langsung saja kita tulis apa yang sudah diketahui. Yang diketahuinya pada soal itu kan T atau matriks translasinya, yaitu 2017 dan juga minus 2020. Serta kita ketahui titik awalnya yaitu min 5,6. Lalu kita tinggal masukkan saja rumusnya, yaitu Y aksen sama dengan X, Y ditambahkan dengan A, B.
sama dengan X-nya adalah min 5 dan Y-nya adalah 6. Kemudian ditambahkan dengan A-nya adalah 2017 dan B-nya adalah min 2020. Kemudian kita jumlahkan dengan penjumlahan matriks seperti biasa. Min 5 ditambahkan 2017 ketemunya yaitu 2012. Kemudian 6 ditambahkan dengan min 2020 ketemunya adalah min 2014. Maka kesimpulannya, titik A min 5,6 ditransaksikan oleh matrik T sama dengan 2017, min 2020 akan menghasilkan bayangan dengan A aksen yaitu 2012, min 2014. Oke, materi berikutnya yaitu rotation atau rotasi yang berarti perputaran. This type of transformation has an object about a fixed point without changing its size or shape. Jadi, rotasi sesuai dengan namanya yaitu perputaran yang ditentukan oleh titik pusat rotasi, arah rotasi, dan juga besar dari sudut rotasi. Karena hanya berputar, maka transformasi ini tidak mengubah bentuk atau ukuran dari sebuah bidang. Sama halnya seperti yang translasi tadi, bentuk dan ukurannya itu tidak berubah. Oke, next. Rotation about the center point 0.0 atau rotasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, untuk ilustrasinya, perhatikan diagram Kartesius berikut. Ini kan sumbu X, dan ini sumbu Y. Misalkan kita punya titik A, di sini titik A, dengan absisnya itu X, dan ordinatnya itu Y. Maka, koordinat dari titik A itu X, Y. Kemudian, kita tarik dulu garis dari titik A ke titik pusat 0,0. Jadi, kita tarik ke sini. Lalu, kita putar sejauh alfa. Nah, ini titik A, kita putar seperti ini. Dengan sudutnya yaitu alfa. Ini. Maka, bayangannya atau hasil rotasinya dari titik A itu di sini. Absisnya kita sebut saja sebagai X aksen dan ordinatnya kita sebut dengan Y aksen. Jadi ini adalah hasil rotasinya yaitu A aksen dengan koordinat Y aksen, Y aksen. Nah, yang jadi pertanyaannya gimana kita mencari titik koordinat hasil rotasi? Kita cari X aksen, Y aksennya itu seperti apa? Nah, caranya itu seperti yang ada di samping ini. Y aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa, kemudian sin alfa dan cos alfa. Kemudian dikalikan dengan X, Y. Nah, ini yang perlu diingat, ini adalah matriks rotasi. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut ini. If point B minus 2.5 rotated clockwise by 180 with a center point of rotation O 0.0 produce shadow B aksen. Determine the coordinates of image B aksen is. Jadi di sini kita disuruh menentukan jika titik B-nya itu min 2,5 rotated clockwise, berarti diputar searah jarum jam sebesar 180 derajat dengan titik pusat atau center point-nya itu titik 0,0 menghasilkan bayangan B aksen. Nah, kita disuruh menentukan koordinat bayangan dari B aksennya itu berapa. Nah, di sini ada yang perlu diingat, jika berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya positif, sedangkan jika searah jarum jam, maka sudutnya negatif. Kemudian yang perlu diingat lagi, jika sin negatif alfa, maka hasilnya itu negatif sin alfa. Namun, jika cos negatif alfa, maka hasilnya cos alfa. Jadi kalau cos itu tidak berpengaruh jika sudutnya itu negatif, namun kalau sin, jika sudutnya negatif, maka itu akan berpengaruh. Lalu untuk menjawab soal tersebut, kita gunakan cara yang tadi seperti yang sudah dijelaskan. Dengan cara ini, di sini sudah diketahui jika sudutnya itu 180 derajat dan titik awalnya itu min 2,5. Karena di sini rotated clockwise yang berarti searah jarum jam, maka sudutnya itu negatif. Kita perhatikan di sini, jika cos sudutnya itu negatif, maka hasilnya akan tetap positif. Namun jika sin sudutnya itu negatif, maka hasilnya juga negatif. Nah, di sini cos negatif 180 derajat. Nah, kemudian untuk menentukan nilai sudutnya, kalian perlu ingat kembali pelajaran trigonometri. Nilai cos 180 derajat itu negatif 1, kemudian sin 180 derajat itu nilainya 0, kemudian negatif sin 180 derajat juga nilainya 0, dan kemudian cos 180 derajat itu nilainya negatif 1. Lalu kita kalikan dengan perkalian matriks seperti biasa. Min 1 dikali dengan min 2 yaitu positif 2. Kemudian 0 dikalikan dengan 5 itu hasilnya 0. Dan kemudian 0 dikalikan dengan negatif 2 itu nilainya 0. Lalu negatif 1 dikalikan dengan 5 itu hasilnya negatif 5. Nah, setelah itu kita jumlahkan 2 plus 2 itu 2. 0 plus negatif 5 yaitu negatif 5. Maka Y aksennya ketemu 2 dan Y aksennya yaitu min 5. Jadi, koordinat bayangan B yaitu B aksen sama dengan 2, negatif 5. That's the result of my work. I'm so sorry if there are any mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.